Assalamualaikum pemirsa JTV, kembali bersama saya tentunya dalam rangkaian Dialektika, di mana rangkaian acara ini dan program acara ini merupakan program yang akan memberikan inspirasi untuk kita semuanya. Tentunya seperti yang kita ketahui bahwasanya ada satu kutipan dari Helen Keller, penulis dan aktivis politik dari Amerika Serikat. Beliau mengatakan bahwasanya sendirian kita hanya melakukan sedikit hal, namun ketika bersama-sama kita bisa melakukan banyak hal. Tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini telah hadir bersama dengan saya dua narasumber yang begitu luar biasa. Izinkan kami menyapa terlebih dahulu. Selamat pagi semuanya teman-teman. Pagi, Mbak. Ada Mas Bayu dan juga ada Mbak Lisa. Jadi dua teman-teman ini yang akan menemani saya untuk berbincang-bincang tentunya, karena memang seperti kita ketahui bersama bahwasanya dua orang ini akan menjelaskan lebih dalam tentang rangkaian acara yang akan kita saksikan, kita pagelaran yang begitu besar tentunya ya. Sudah sehat? Alhamdulillah hari ini, kabarnya bagaimana? Baik. Alhamdulillah. Boleh agak semangat dong hari ini. Boleh dikasih senyuman, boleh disapa dulu pemirsa JTV yang ada dimanapun gitu ya. Boleh selamat pagi atau selamat sore, selamat malam gitu kan ya. Oke, untuk Mbak Lisa dan juga Mas Bayu, saya mengucapkan terima kasih karena sudah berkenan hadir bersama dengan saya tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini. Seperti yang tadi saya katakan bersama bahwasanya ketika kita melakukan sesuatu hanya sendirian, kita akan melakukannya dengan hasil yang tidak maksimal. Namun ketika kita bisa mengerjakan sesuatu banyak hal dengan kebersamaan, hasilnya juga akan memberikan hasil yang maksimal dan tentunya banyak sekali. Kira-kira nih ya, tapi sebelum itu aku boleh tanya nggak nih, untuk Mas Bayu sendiri ini masih kuliah atau gimana? Kebetulan saya masih kuliah. Masih kuliah semester 6. Semester 6. Kalau Mbak Lisa sendiri? Sudah semester 8. Semester 8 ya, jadi ini masih bocil-bocil ya kalau bahasa sekarang ya. Satunya semester 6, satunya semester 8. Nah, senior ya. Tapi nggak boleh ada senioritas ya tentunya ya. Nah, kalau misalkan saya kumpul sama teman-teman yang masih kelihatan semangatnya, ini kan masih golongan Gen Z semua ya. Jadi harus bisa memberikan banyak inspirasi dan juga memberikan banyak semangat untuk teman-teman muda yang tentunya terutama ada di Kabupaten Jember seperti itu. Dalam episode kali ini pemirsa JTV, kami akan membahas dan juga mengupas bagaimana proses kreativitas anak muda dalam membangun sebuah event berskala nasional. Usut punya usut dan dengar-dengar nih, apakah iya teman-teman sendiri akan mengadakan rangkaian acara yang berskala nasional? Melihat, kalau boleh melihat nih ya, satunya masih semester 6, satunya juga masih semester 8, tetapi kayaknya kesibukannya apa nih selain menjadi mahasiswa di kampus? Organisasi sih, Mbak. Organisasi. Ya. Ini boleh kenalan dulu nggak sih kalian dari boleh. universitas mana Boleh. sih? Sangat boleh. Mau nggak silakan? Oke, baik, terima kasih. Saya Lisawati dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Jember. Saya dari Fakultas FEBI semester 8. FEBI itu apa nih singkatannya? Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Oke, jadi ada Islamnya ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Bahasanya FEBI, kayak nama panggilan ya. Iya. Kalau untuk Mas Bayu sendiri? Saya Bayu Pradana, sama dari UINHAS Jember, dari Fakultas Dakwah, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Islam, ada Islamnya Ada juga Islamnya ya? juga, Oke. karena Jadi tadi ada yang di semester 6 dan juga semester 8. Ya. Kalian kan akan mengadakan suatu rangkaian acara yang bisa dianggap spektakuler lah ya. Spektakuler banget, apalagi untuk kalangan kampus. Kemudian usut punya usut lagi nih ya. Apakah itu memang acara tahunan atau memang acara yang wajib kalian kerjakan sebagai salah satu tugas yang diberikan oleh kampus untuk teman-teman semua? Kira-kira seperti apa? Siapa yang mau jawab? Silakan. Mas Bayu. Saya jawab ya, Pak. Sebenarnya acara ini ya merupakan tugas UAS nih, Pak. Sebenarnya ini saat saya bilang tugas UAS, banyak yang nggak percaya. Oke. Masa tugas UAS sebesar ini sih gitu. Nah itu. Nah karena di prodi saya ya, di Komunikasi Penyiaran Islam itu ada salah satu mata kuliah itu mengampu rumah produksi dan event organizer dan rumah produksi. Nah di situ setiap tahun biasanya dosen ini memberikan tugas berupa proyek event. Nah, eventnya seperti apa terserah, itu pilihan mahasiswa. Nah kalau tahun lalu ada event kakak-kakak tingkat saya itu buat event festival film.
Jadi ngadakan lomba-lomba film se-Kabupaten Jember tingkat pelajar. Nah, di situ. Nah, untuk tahun sekarang kita nih ingin nyoba ini, nyoba yang sedikit menantang gitu untuk teman-teman satu kelas ini. Dan ini juga kebetulan diadakan sama satu kelas. Satu kelas yang mengampu matkul event organizer. Ya udah anak 38 anak satu kelas itu aja. Nah, di situ karena Jadi anggapannya adalah 38 mahasiswa itu merupakan kru EO-nya kru ya. EO-nya, kru intinya 38 anak itu. Nah, di situ karena melihat potensi yang dimiliki oleh teman-teman ini, ternyata emang rata-rata anak-anak banyak yang kerja di EO. Ikut volunteer di EO, ikut volunteer di festival-festival yang ada di Jember. Ternyata banyak ide-ide kreatif dari mereka gitu. Nah, terus juga yang bikin apa ya, greget gitu semangatnya anak-anak ini, ya ingin buktikan aja UIN ini kampus besar loh gitu, kenapa nggak bisa ngadain event gitu, nggak harus selamatan aja kan kalau event ya Mbak gitu. Nah, akhirnya ya setelah survei ternyata respon dari masyarakat UIN ini antusias kalau mau diadakan event gitu. Ya udah gitu. Juga sebagai alasan biar nggak kalah sama kampus lain ya sepertinya ya. Oke. Tadi sudah disampaikan bahwasanya memang ini pure dari awal karena memang ada tugas itu tadi. Ada tugas yang diberikan oleh dosen, fakultas, betul? Oleh mata kuliah. Oleh mata kuliah, oleh prodi ya. Jadi Iya. prodi memberikan tugas untuk bisa Untuk bikin event. Kemudian tercetuslah dari situ teman-teman. betul. Kenapa enggak nih? Karena memang banyak sekali pengalaman dari teman-teman sendiri bekerja dalam volunteer IO. Kemudian 38 orang ini saya rasa juga sudah cukup ya untuk memenuhi kebutuhan para kru pada saat pagelaran acara nanti. Betul begitu kan? Kalau kru sebenarnya cukup di kepalanya saja, di koordinatornya aja. Tapi tetap membutuhkan volunteer. Betul. Nah, sekarang sudah ada sekitar pas 89 volunteer yang terdaftar di panitia ini. Itu dari kalangan UNED, mahasiswa UNED, terus ada yang dari UNMU, dari SMA, MAN 2, MAN 1, SMA 2, SMK 5, banyak. Jadi memang terbukti sekali bahwa di Kabupaten Jember ini tidak hanya mementingkan ego saja, tetapi ternyata mereka dari kampus lain pun juga ingin berkolaborasi bersama mensukseskan satu acara yang dimiliki oleh UIN Khas Jember. Begitu ya Mas ya? Betul. Baik, kemudian kriteria apa sih yang sekiranya nanti dipersiapkan untuk mengikuti rangkaian acara pagelaran yang mungkin ini menjadi satu-satunya dan digadang-gadang sepertinya nanti kita akan kedatangan tamu. Beliau merupakan salah satu artis nasional yang sudah sangat terkenal sekali di Indonesia. Kira-kira apa sih persiapannya dan juga kriteria apa yang mungkin dibutuhkan oleh teman-teman sendiri untuk mempersiapkan hari esok? Kriteria besarnya nih. Betul. Ya. Kriteria besarnya. Kemarin sempat ada waktu 2 bulan untuk menentukan besar. Ya, ada waktu 2 minggu untuk menentukan besar. Nah, di situ ada 7 list besar. Betul. 7 list besar, salah satunya yang dipilih itu Sal Priadi ini. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan survei Spotify. Nah, Sal Priadi ini termasuk trending ya, top 10 trending Spotify. Terus juga Sal Priadi ini baru pertama kali ke Jember. Nah, itu mungkin bisa mengangkat penonton untuk menambah daya tarik penonton konser ini. Ngomong-ngomong Sal Priadi, boleh nggak sedikit dinyanyikan lagu dari Sal Priadi? Kayaknya gimana sih? Mungkin pemirsa JTV belum ada yang tahu nih lagu Sal Priadi. Boleh nggak Mas Bayu nyanyiin dikit aja? Teng 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 teng, kita usahakan rumah itu. Oke, tepuk tangan dulu dong. Baik, nanti kita akan mengusahakan rumah itu bersama ya sepertinya ya. Nanti Bangun itu rumah nanti di belakang. Oke, jadi nanti pasti lagu itu kemungkinan juga pasti akan dibawakan oleh beliaunya ya. Karena itu juga merupakan salah satu lagu yang sempat trending sekali gitu kan ya. Oke, terima kasih Mas Bayu. Dan selanjutnya, kira-kira kalau tadi sudah disampaikan juga sudah banyak sekali yang terlibat dalam insya Allah yang akan kurang berapa hari lagi sih? 26 hari. 26 hari lagi. Jadi tidak hanya dari mahasiswa UIN sendiri, ada mahasiswa dari kampus lain yang juga tergabung dalam volunteer tersebut dan ini merupakan salah satu bentuk apresiasi sebetulnya ya. Jadi teman-teman di sini harus bersyukur banget
menurutku kalian harus bersyukur banget. Karena apa? Karena tidak hanya orang dalam saja yang peduli akan kesuksesan acara kalian, tapi ternyata banyak juga masyarakat di luar yang ingin tergabung, ingin juga mensukseskan kampus UIN khas Jember. Tepuk tangan dulu dong untuk kalian berdua, ini luar biasa banget ya. Oke, kalau misalkan ini nih yang paling susah biasanya ya, yang paling susah itu seperti kita tahu ya, karena kan kebetulan aku sendiri sering banget mengikuti banyak event-event di Kabupaten Jember. Yang paling susah itu adalah ngurus masalah perizinan dan juga birokrasi yang sangat ribet banget. Kemudian teman-teman sendiri dari 38 orang itu tadi kan nggak semuanya nih berkompeten ataupun memiliki keahlian khusus ataupun berpengalaman untuk bisa mensukseskan acara nanti. Apa sih yang kalian lakukan untuk bisa memuluskan hambatan-hambatan tersebut? Kalau hambatan itu ada dua menurut saya. Yang satu ini dari internal, dari panitia sendiri. Ya. Yang kedua ini dari penjualan tiket. Nah, dari internal sendiri, yang betul kata mbaknya barusan bilang, itu nggak semuanya berkompeten, nggak semuanya komitmen. Stabil dari awal sampai akhir ini semangat. Di awal udah oke nih ya, di tengah jalan ketika melihat birokrasi yang agak loyo dikit. Iya betul. Jadi mereka akhirnya lagi. Udah males deh gitu. Iya. Oke, kira-kira gimana itu untuk tetap bisa mensupport mereka dalam banyak hal mungkin? Ini dikuatkan sama penilaian tugas UAS itu, Mbak. Saya yakin kalau ini bukan karena tugas UAS, sudah menghilang itu, sudah kru, udah hilang dari tanggung jawab. Ya, dari sini akhirnya saya selaku project manager ya, ketua panitia, bisa nekan anak-anak. Ayo tim konten nih harus upload gini. Ayo bendahara harus laporan keuangannya harus di checklist, bener-bener checklist gitu. Jangan sampai ada yang luput di sini gitu. Dan begitu pun panitia yang lain gitu. Nah, ini kalau bukan ancamannya bukan nilai A, bukan kelulusan, sudah saya nggak bisa berkata-kata. Jadi balik lagi ya, memang ada sesuatu yang ingin dicapai, jadi mereka semangat gitu. Ya. Kalau misalkan nggak ada tugas UAS, mungkin mereka tidak akan sampai di titik ini. Ya mungkin sisa yang semangat aja gitu. Tapi nggak mungkin bakal berjalan dengan mulus gitu kan, karena memang demi nilai A tadi, sehingga teman-teman semua masih tetap bersemangat sampai di titik ini. Ya, Oke. Terus yang kedua, penjualan tiket. Karena ya saya buka di sini aja ya, karena setelah survei pertama itu antusias warga masyarakat sini. Ada hal yang tidak diduga, maksudnya itu pada sekarang bulan Mei Juni ini ada beberapa konser yang sudah open pre-sale, maksudnya sudah penjualan tiketnya itu bareng dibuka sekarang. Akhirnya masyarakat Jember ini bingung ini mau milih yang mana ini. Ya ada 4 konser sekarang. Baik, tapi memang kuncinya harus tetap percaya diri. Ketika teman-teman udah percaya bahwa nanti acaranya sukses, insya Allah pasti bakal sukses. Baik, sepertinya masih banyak yang akan kita obrolkan, namun untuk pemirsa JTV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kita akan kembali di segmen kedua.